Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ratmi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas remedial praktikum biokimia. Saya di sini mengambil salah satu materi yaitu analisis kualitatif karbohidrat. Baiklah, langsung saja. Di sini ada 5 uji yang akan dilakukan, yaitu yang pertama uji Molis, uji iot, uji Benedict, uji Barfoed, dan uji Seliwanov. Pada praktikum kali ini mengenai uji kualitatif karbohidrat yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan dapat menganalisis keberadaan karbohidrat dalam bentuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida, serta mempelajari uji identifikasi kualitatif jenis karbohidrat, baik yang sudah dalam bentuk senyawa jadi maupun yang berada dalam bentuk makanan. Next. Karbohidrat dengan zat tertentu akan menghasilkan warna tertentu yang dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Analisis kualitatif karbohidrat adalah adanya bahan pangan yang terlihat dengan indikator perubahan warna. Uji kualitatif karbohidrat yang mendasarkan pada pembentukan warna dapat dilakukan dengan cara uji Molis, uji Seliwanov, uji Benedict, uji Veblen, dan uji iodin. Baik, langsung saja di uji yang pertama, yaitu uji Molis. Di sini ada tujuan, prinsip, alat, dan bahan. Yang pertama, tujuan uji Molis merupakan uji umum untuk semua bentuk karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Prinsipnya, karbohidrat oleh asam anorganik akan dihidrolisis menjadi monosakarida. Dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh H2SO4 pekat akan diubah menjadi furtular dan golongan heksosa yang menghasilkan hidroksi metilfurtular yang dengan alpha naftol akan bereaksi membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Selanjutnya alat dan bahan di sini menggunakan sampel amilum, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Alat-alatnya ada tabung reaksi dan pipet tetes, kemudian reagen Molis H2SO4. Oke. Kemudian cara kerjanya yang pertama, masukkan 15 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kedua, tambahkan 3 tetes larutan reagen Molis. Kemudian, tambahkan 1 mili H2SO4 pekat secara perlahan melalui dinding tabung reaksi yang dimiringkan dan akan timbul 2 lapisan cairan. Hasil positif menunjukkan terbentuknya cincin warna ungu antara kedua lapisan. Yang kedua ialah uji iot. Tujuannya, uji iot merupakan uji umum untuk mengidentifikasi adanya polisakarida, amilum, glikogen, dan dekstrin. Prinsip penambahan iodium pada polisakarida akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna spesifik. Amilum atau pat ikan menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur atau coklat, dan glikogen serta sebagian pati yang terhidrolisis bereaksi dengan iodium membentuk warna merah coklat. Kemudian alat dan bahan, yaitu menggunakan sampel amilum, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, kemudian ada larutan iodium. Dan alat-alatnya tabung reaksi dan pipet tetes. Ya, cara kerja. Yang pertama, masukkan 3 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan iodium. Amati warna spesifik yang terbentuk. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru untuk amilum, warna merah anggur untuk dekstrin, dan warna merah coklat untuk glikogen. Uji yang ketiga yaitu uji Benedict.
Tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi, yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, arabinosa, dan laktosa dan maltosa. Prinsipnya, gula mempunyai gugus aldehida atau keton bebas, akan mereduksi ion CO2+ dalam suasana alkalis menjadi Cu+, yang kemudian mengendap sebagai CO2O berwarna merah bata. Alat dan bahan, sampelnya amilum, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, reagen Benedict, dan alatnya yaitu water bath, tabung reaksi, penjepit tabung, dan pipet tetes. Kemudian cara kerjanya, yang pertama, masukkan 5 tetes larutan sampel dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 5 tetes reagen Benedict, lalu kocok. Yang ketiga, didihkan di atas api kecil selama 2 menit atau ke dalam water bath selama 5 menit. Kemudian dinginkan dan perhatikan warna endapan yang terbentuk. Hasil positif menunjukkan adanya endapan warna biru kehijauan, kuning atau merah bata, tergantung kadar gula yang ada. Uji yang keempat yaitu uji Barford. Tujuannya ialah untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Prinsipnya di sini adalah ion CO2+ dalam suasana ion CO2+ dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. Alat dan bahannya, sampel yang digunakan ialah amilum, glukosa, fruktosa, dan sukrosa, dan reagen Barford. Kemudian alatnya ada water bath, tabung reaksi, penjepit tabung, dan pipet tetes. Cara kerjanya, masukkan 10 tetes larutan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 tetes reagen Barford, lalu kocok, dan didihkan di atas api kecil selama 1 menit atau ke dalam water bath selama 5 menit. Perhatikan warna dan endapan yang terbentuk. Hasil positif menunjukkan adanya Cu2O berwarna merah bata. Ujian terakhir yaitu uji Seliwanov. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya ketosa, yaitu fruktosa. Dan prinsipnya, dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat akan menghasilkan hidroksimetil furtular dengan penambahan resorsinol akan mengalami kondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna merah orange. Alat dan bahannya menggunakan sampel glukosa, fruktosa, sukrosa, dan reagen Seliwanov. Alatnya water bath, tabung reaksi, penjepit tabung, dan pipet tetes. Dan cara kerjanya, yang pertama, masukkan 5 tetes larutan sampel dalam tabung reaksi, tambahkan 15 tetes reagen Seliwanov, dan kemudian didihkan di atas api kecil selama 30 detik atau ke dalam water bath selama 5 menit. Hasil positifnya ditunjukkan adanya terbentuknya larutan berwarna merah orange. Oke, di sini ada hasil pengamatan dari uji-uji yang telah dilakukan. Yang pertama, uji molis. Uji molis dengan sampel yang tadi telah disebutkan menghasilkan warna, semua sampel menghasilkan warna cincin ungu. Kemudian uji iod, perubahan warnanya ada yang berwarna biru tua dan selebihnya berwarna kuning. Kemudian uji Benedict menghasilkan endapan biru kehijauan dan yang lainnya merah bata. Kemudian uji Barford menghasilkan warna biru dan endapan merah bata. Dan yang terakhir uji Seliwanov menghasilkan warna orange dan merah orange. Oke, selanjutnya pembahasan. Pada pengujian yang pertama, yaitu ujian molis, uji molis adalah suatu uji kimia kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya karbohidrat dengan menggunakan reaksi molis. Pada hasil uji tersebut mengalami
pembentukan cincin atau endapan yang melingkar berwarna keunguan yang menandakan bahwa larutan tersebut positif karbohidrat. Selanjutnya, pengujian yang kedua yaitu uji iod. Molekul iodium berada dalam kumparan amilosa. Iodium sangat tidak larut dalam air. Oleh karena reagen iodium dibuat dengan melarutkan iodium dalam air dengan kalium iodida, hal ini membuat triiodida kompleks ion linear dengan larut. Ion-ion triiodida tergelincir ke dalam kumparan pati yang menyebabkan warna hitam biru intens. Yang ketiga yaitu uji Benedik. Uji Benedik bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi larutan sampel. Pada uji ini menghasilkan endapan merah bata yang menandakan adanya gula reduksi pada sampel. Endapan yang terbentuk dapat berwarna hijau, kuning, atau merah bata tergantung pada konsentrasi gula reduksinya. Semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak. Kemudian pengujian yang keempat yaitu pengujian Barfoed. Pada uji Barfoed untuk mendeteksi karbohidrat yang tergolong monosakarida. Endapan warna merah oranye menunjukkan adanya monosakarida dalam sampel. Dan pengujian yang terakhir yaitu pengujian Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk ketoheksosa konsentrasi dalam asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldoses dan lebih lanjut membentuk produk merah ceri. Dan ketosa mengandung senyawa dapat menghasilkan hasil yang positif. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, uji Molis digunakan untuk menganalisis kandungan karbohidrat yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu dalam endapan larutan. Glukosa positif mengandung karbohidrat. Yang kedua, uji iod digunakan untuk menganalisis adanya kandungan polisakarida yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru pekat. Amilum positif mengandung polisakarida. Yang ketiga, uji Benedik digunakan untuk menganalisis adanya kandungan gula reduksi yang ditandai dengan perubahan warna endapan menjadi hijau, kuning, merah bata, tergantung banyak kadar gula reduksi dalam suatu larutan. Glukosa 3% memiliki kandungan gula reduksi lebih tinggi dibandingkan dengan glukosa 1%. Yang keempat, uji Barfoed digunakan untuk menganalisis adanya kandungan monosakarida yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi merah orange. Glukosa positif mengandung monosakarida. Dan yang terakhir, uji Seliwanov digunakan untuk menganalisis adanya kandungan ketosa yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah ceri. Glukosa mengandung aldosa, sedangkan fruktosa mengandung ketosa. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.